hilangnya bukti tadi berarti ada pada tanggung jawab jaksa penuntut umum dan penyidik kepolisian. Kenapa? Karena setelah disita dari terdakwa, barang bukti itu ada pada otoritas penyidik. Setelah dilimpahkan PD1 kepada jaksa, otoritas bukti-bukti tadi ada pada jaksa. Dan pada persidangan ternyata bukti tadi hilang, tidak bisa diakses. Dan tadi ditanya oleh jaksa, bunuh diri juga tadi jaksa. Gimana kalau barang bukti itu hilang? Apa pidana? Pidana dijawab. Berarti hari ini saya minta ya kepada Mabes Polri yang menangani kasus ini juga sidik siapa penyidik yang melakukan obstruction of justice yang telah membuat terhapus video-video yang ada di channel Bang Edi Mulyadi yang sepertinya itu bukti hukum yang harus dihadirkan di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pandangan ahli pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH, terutama pada kasus barang bukti yang tidak bisa diakses, tidak bisa dijamin ya keasliannya, autentifikasinya itu tidak bernilai sebagai barang bukti. Harus diabaikan. Dan harus diabaikan. Karena faktanya di dalam proses persidangan sudah muncul bukti yang sifatnya hanya flash disk. Tetapi ketika diakses melalui channel Bang Edi Channel, itu tidak ada ya konten-konten yang jadi bahan dakwaan jaksa. Nah tadi jaksa juga tanya bagaimana kalau kemudian barang bukti tadi dihilangkan, apakah itu pidana? Pidana. Pidana. Dan persoalannya barang bukti itu saat disita oleh kejaksaan, oleh kepolisian utuh ada. Tetapi sekarang ketika dibawa ke persidangan, barang bukti tadi tidak bisa diakses. Berarti yang bertanggung jawab siapa? Polisi dan jaksa. Jadi berdasarkan pendapat Pak Taufik yang sudah didalami oleh jaksa penuntut umum tadi, apakah barang bukti yang dirusak, yang dihilangkan itu adalah pidana? Pidana. Dan karena itu semestinya penyidik melakukan proses hukum terhadap siapa saja penyidik atau jaksa yang melakukan obstruction of justice. Dari sisi apa? Adanya konten-konten video di Bang Edi Channel yang semestinya ditampilkan di dalam pengadilan yang terhormat, yang mulia ini, ternyata tidak ada, hanya bukti flash disk, hanya kopian yang tidak bisa dijamin keasliannya. Lalu kemanakah video-video itu? Dan dalam proses BAP, video itu diserahkan ya dari terdakwa kepada penyidik dan kemudian disita. Otoritas ya akun tadi setelah disita ada pada penyidik. Dulu waktu belum jadi kasus kita bisa melihat juga di akun Bang Edi Channel nih ada 4 atau 6 video. Nah di persidangan tidak bisa diakses, tadi dipertanyakan oleh kuasa hukum bagaimana kalau tidak bisa diakses, dikesampingkan. Nah kalau bukti utama video itu dikesampingkan berarti demi hukum unsur pidana tidak terpenuhi, tidak ada peristiwa. Nah ini yang pertama. Yang kedua, hilangnya bukti tadi berarti ada pada tanggung jawab jaksa penuntut umum dan penyidik kepolisian. Kenapa? Karena setelah disita dari terdakwa, barang bukti itu ada pada otoritas penyidik. Setelah dilimpahkan PD1 kepada jaksa, otoritas bukti-bukti tadi ada pada jaksa. Dan pada persidangan ternyata bukti tadi hilang, tidak bisa diakses. Dan tadi ditanya oleh jaksa, bunuh diri juga tadi jaksa. Gimana kalau barang bukti itu hilang? Apa pidana? Pidana dijawab. Berarti hari ini saya minta ya kepada Mabes Polri yang menangani kasus ini juga sidik siapa penyidik yang melakukan obstruction of justice yang telah membuat terhapus video-video yang ada di channel Bang Edi Mulyadi yang sepertinya itu bukti hukum yang harus dihadirkan di persidangan. Kepada penyidik Baris Krim Polri juga sidik siapa jaksa-jaksa yang diduga terlibat melakukan obstruction of justice seperti kasus Sambo. Di dalam kasus Edi Mulyadi ini yang membuat barang bukti tidak bisa diakses, channel di Bang Edi YouTube, Bang Edi Channel sudah tidak ada lagi barang bukti tadi. Padahal kita tahu sejak barang bukti tadi diserah terimakan kepada jaksa, kepada penyidik, otoritasnya ada penyidik. Karena sejak awal ketika di BAP pasti akan diambil akses YouTube-nya. Kendalinya bukan lagi kepada terdakwa sudah ditahan, nggak bisa dia main YouTube. Jadi tanggung jawabnya siapa kalau sejak barang itu disita? Ada pada yang menyita. Pertama siapa yang bertanggung jawab? Penyidik. Setelah PD1 siapa yang bertanggung jawab terhadap barang bukti? Jaksa. Dan ketika dihadirkan persidangan ternyata bukti-bukti tadi tidak bisa ditampilkan, tidak bisa diakses, tidak bisa dijamin autentifikasinya. Jaksa hanya bermodalkan pada bukti-bukti kopian dalam CD. Jadi ini adalah obstruction of justice, upaya untuk melakukan penghalang-halangi penegakan hukum. Dan kalau ya sejak awal tidak ada obstruction of justice, semestinya ini tidak jadi kasus karena tidak ada barang bukti. Ya. Yang kedua, yang menarik dalam persidangan ini ternyata apa? Ternyata keonar yang disampaikan Dr. Muhammad Taufik harus real, nyata, bukan opini, bukan sekedar demo. Ya, kalau orang berpendapat beda pendapat biasa. Yang pro boleh, yang kontra boleh. Ternyata
pendapat yang berbeda itu dijadikan sarana untuk mengkriminalisasi Bang Edi Mulyadi dengan dalih apa? Oh, ada yang punya pendapat berbeda, nggak nyaman, tersinggung. Urusan orang itu nggak nyaman, tersinggung. Yang jelas pendapatnya itu adalah pendapat yang sahih karena itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan disebutkan tadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Rujukannya pasal 28 Undang-Undang Dasar 1445. Yang ketiga, nah saya kira mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan bagi majelis hakim yang mulia. Agar apa? Agar kalau ada proses ketidakadilan di institusi kepolisian, sebagaimana kita ketahui kasus Sambo, ini kan merusak wibawa institusi kepolisian gara-gara kasus Sambo. Dan jangan sampai di institusi pengadilan rusak citra daripada lembaga peradilan karena apa? Hakim salah menghukum orang yang benar. Hakim zalim karena mengadili dan menghukum orang-orang yang sepatutnya tidak bisa dipersoalkan karena dia berpendapat, sementara berpendapat itu dijamin oleh konstitusi. Karena itu saya menuntut dua dari majelis hakim, onslah atau frispah. Paling tidak onslah lah. Kalau orang membunuh 6 laskar FPI saja bisa diputus onslah, lepas, dibenarkan dan dimaafkan. Kenapa hanya untuk memaafkan ujaran jin buang anak tidak bisa dilakukan dengan putusan onslah? Dan sebenarnya karena barang buktinya ini tidak bisa diakses, harusnya bukan onslah tapi frispah, bebas murni. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kalau nanti ada putusan yang memberikan vonis 1 hari saja kepada Bang Edi Mulyadi, berarti sudah terjadi kezaliman itu merata. Obstruction of justice itu bukan hanya terjadi di tingkat kepolisian, tapi di seluruh aparat penegak hukum sekarang sudah terjadi obstruction of justice yang sebenarnya selama ini sudah menjadi rahasia masyarakat umum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tegas mengatakan dakwaan itu kan ada 5 pasal tapi yang paling utama adalah pasal 14 ayat 1-2, kemudian pasal 15 kemudian pasal 45 ayat 2, pasal 28 ayat 2 dan pasal 156. Persidangan itu kekuatannya adalah di depan sidang. Jadi alat bukti apapun, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, itu kekuatannya adalah di depan sidang. Kalau di depan sidang mereka mendakwa dengan begitu banyak pasal dan tidak bisa membuktikan, ya berarti itu memang bukan perbuatan pidana. Rumusannya jelas, tentunya ini yang paling mungkin adalah onslah. Onslah itu artinya karena dakwaannya salah, pasalnya salah, harus lepas. Dan pengadilan kita pernah punya sejarah. Waktu Laskar Jihad di Ngawi melakukan sweeping, semua dibebaskan karena dakwaan jaksa adalah salah. Jadi hakim memutus bebas, memutus lepas, itu tidak melanggar apapun begitu. Cuman di dalam persidangan tadi saya melihat jaksa ini kan memaksakan saya harus mengatakan apa yang mereka pertanyakan. Saya sebagai ahli boleh. Ada ahli mengatakan pasal 14, 15 peraturan pidana nomor 1 tahun 46 itu formil, silahkan saja. Kalau saya ini kan ini proses Belanda yang mestinya material. Bagaimana dulu membuktikan formil? Orang belum ada surat, orang yang baca tulis saja masih bisa dihitung dengan jari kok. Mudah-mudahan harapan saya ini perkara yang sifatnya wasting time, buang-buang waktu. Betul. Itu nggak ada apa-apanya. Kalau dibilang gini, kalau dibilang bergejolak, jangankan ada demo 100 kali, yang demo itu 1 juta pun kalau tidak ada kerusuhan itu bukan namanya keonaran. Rumusannya begitu. Kenapa saya konsisten? Karena memang Belanda itu dulu tidak menginginkan kita onar. Kalau kita onar berarti kan kita berontak kan berarti kita merdeka. Rumusannya itu. Jadi Anda mendakwakan dengan pasal-pasal Belanda, logika hukum kita, atmosfer berpikir kita pada saat peraturan itu diberlakukan Belanda itu kayak apa? Jangan sekarang ukurnya. Tadi juga kejebak tentang SARA. SARA itu tidak boleh mempersoalkan SARA, itu boleh, yang tidak boleh mempertentangkan SARA. Beda lah mempersoalkan SARA dengan mempertentangkan SARA. Gitu ya rekan-rekan semua. Mudah-mudahan tadi ada disarankan untuk melakukan restoratif justice ya. Nah, restoratif justice itu sebenarnya kan ada. Kalau jaksa menggunakannya peraturan jaksa nomor 15 2020, kalau di polisi itu ada Perkap nomor 8 2021 dan SE Kapolri 2021. Perkap nomor 8 2021 itu tentang ITE, SE Kapolri 2 2001 itu tentang restoratif justice. Nah, nampaknya ini tidak
gunakan, dan saya sebagai ahli kan menjawab apa sanksinya. Sanksinya internal karena disparitas itu, perbedaan perlakuan itu sudah dimulai sejak penyidikan ya. Tadi kan ketika saya menyebut hoax-hoaxnya itu adalah 502 triliun kan dipotong oleh hakim, kan nggak boleh. Saya mengatakan itu kan hoax karena ada datanya, ada yang membantah, ada yang membandingkan, kan begitu. Harusnya menerbitkan. Jadi harusnya memang dilakukan restoratif justice karena tidak punya implikasi apapun gitu loh. Kalau ini kaitannya dengan korupsi, pembunuhan, terorisme memang tidak bisa direstorasi. Tetapi kalau ITE memang direstorasi ya. Jadi dan saya konsisten alat bukti itu ya fisik. Kalau alat bukti kopi ya namanya bukan alat bukti, ya harus dikesampingkan. Atau kalau tidak itu ya petunjuk, orang-orang yang ada di dalam video itu harus ada. Jadi ketika video dibawa ke pengadilan, orang-orang yang ada di video itu dibawa ke persidangan, itu baru namanya bukti yang kuat. Begitu. Iya, baik. Ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi ngobrol sebentar sama Bang Edi ya. Dan akhirnya kita bereuni ria tadi. Jadi mengulang masa-masa di dalam tahanan. Dan kamar saya dulu juga ditempati sama Bang Edi ya. Saya diisolasi di tempatnya almarhum Ustadz Mahir meninggal, menghembuskan nafas terakhir. Bang Edi juga diisolasi di kamar itu. Jadi luar biasa ya. Oke. Nah, jadi yang sebenarnya saya ini senasib sama Bang Edi ya. Saya juga disidang di 3 kota atau 2 ya, Surabaya sama Palu ya. Sama Jakarta. Saya disidang di 3 provinsi, di Jakarta, Jawa Barat, di Jawa Timur, dan di Palu. Pasalnya sama, deliknya sama, pelapornya sama. Sama yang didelikkan ke Pak Edi ini sama ini, Bang Edi ini sama. Pencemaran nama baik berdasarkan ras. Padahal tidak ada suku yang berantem. Gara-gara saya tidak ada agama Islam sama Kristen berantem, nggak ada. Ya kan, Jawa sama Mandaling sama Kaili nggak ada yang berantem. Aman-aman saja. Aman-aman saja, ya kan. Nah, tetapi ya tetap di Surabaya divonis 1 tahun 2 bulan, di Palu divonis 8 bulan, ya di Jakarta berapa lupa 10 bulan. Jadi ya seperti ini memang hukum dunia, hukum manusia memang seperti ini. Mau bagaimana lagi? Nah, saya akan ngomong singkat aja sesuai makom saya. Ini untuk jaksa, pasti nonton video ini ya, JPU ini ya. Coba pikir begini, seandainya Bang Edi ini salah di mata Allah, oke ya. Kan ini kita kan Allah rujukannya, Mas. Ya. Oke lah, kalau kalian profesi ya oke lah, ini urusan kalian sama Allah lah. Ini misalkan seandainya Bang Edi ini sudah berapa bulan ditahan ini. Nah, saya bertanya, seandainya tiba-tiba Bang Edi Mulyadi ini benar-benar tidak salah di hadapan Allah, apa yang terjadi kira-kira dengan nasib kalian ini? Maksud saya gini loh Mas Ahmad, mungkin agak nyeleneh ya. Mau cari profesi lain gitu loh yang nggak usah jadi CPU mungkin ya. Ya. Takbir. Saya mikir apa JPU ini memang kerjaan yang harus nyalahkan orang walaupun nggak salah dipaksa salah, harus masuk penjara. Kalau gitu mau cari kerjaan lain mungkin ya, biar selamat, kasihan anakmu, kasihan istrimu. Lah ini kalau ternyata nanti dihukum ya, kayak Habib Rizik, Habib Bahar, saya dihukum, padahal deliknya tidak terbukti. Ya, hanya salah di mata penguasa, salah di mata rezim, tapi benar di mata Allah. Apa enggak hancur hidupmu? Enggak ada apa-apanya dinilai dengan gajimu yang enggak seberapa, dinilai dengan nasibmu di akhirat gitu loh maksudnya. Paham ya Ustaz ya? Ya. Ini yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar retorika saja, tapi ini saya pertanggungjawabkan. Saya sama dengan Bang Edi. Deliknya sama, pasalnya sama, kasusnya sama, walaupun tidak terbukti secara real, ya kan, nggak ada keonaran, nggak ada keributan, tapi tetap di penjara. Nah, semua saya serahkan kepada Allah yang maha membalikan hukum. Dan alhamdulillah saya yakin dengan kejadian beberapa terakhir ini itu bagian daripada akumulasi kedoliman kalian dalam memanipulasi kasus, pasal. Kalian main pasal ya, kalian main kasus, kalian jual beli pasal, maka diazab sama Allah. Kurang lebih seperti itu. Barakallah.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Taufik yang hadir, demikian juga Bang Ahmad, demikian juga Gus Nur. Ya, selaku keluarga dari Bang Edi Mulyadi, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Ya. Sekali lagi kepada Bapak Hakim, ya, segera untuk bisa memutuskan bebas kepada Bang Edi, karena sangat banyak sekali bukti-bukti yang tidak benar didakwahkan kepada Bang Edi Mulyadi, ya. Mulai yang pernah disampaikan bahwa ada saksi ketika itu BAP-nya itu BAP Kopas, 3 orang itu isinya sama, titik komanya sama. Coba luar biasa. Ada juga saksi ahli, ya, geologi dari Antam yang ditanya juga, ya, tupoksi Bapak itu berapa jumlahnya? Tidak tahu. Masa saksi ahli Sama dengan saksi kita dulu. iya, tidak tahu. Subhanallah. Kira-kira saja 115. Coba katanya hakim salah itu, sampai geleng-geleng Pak Hakim itu. Jumlahnya itu 120 gitu. Coba. Jadi lucu-lucu gitu ya. Nah, sekali lagi yang diingatkan oleh Gus Nur bahwa kezaliman itu akan kembali kepada orang yang membuat kezaliman, dan sudah sangat nyata sekali. Ya, sidangnya Habib Bahar luar biasa, sampai jaksanya takut. Datang sendiri, dia mengaku kepada Habib Bahar, "Beb, saya mohon maaf Beb, saya ini dipaksa. Kalau tidak menuntut berat Habib, nanti pensiun saya tidak dicairkan." Coba, luar biasa sampai kayak begitu. Meledos juga Sambo ini Gus, luar biasa. 2019 itu ada sekitar 20 hakim yang ditangkap karena melakukan tindak kejahatan, kejahatan korupsi atau jual beli kasus. Saya pikir ini harus menyadarkan Bapak Hakim, Bapak JPU juga yang dibela harus kebenaran. Karena kalau tidak seperti yang dinasihatkan oleh Gus Nur, ya akan kembali kepada panjenengan semuanya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, tolonglah kebenaran. Niscaya Allah SWT akan menolong kalian. Niscaya Allah SWT akan memberikan kebenaran kepada kalian. Makna ayat ini juga sebaliknya. Kalau kalian itu menolong keburukan, kalau kalian saling tolong-menolong dalam kezaliman, maka Allah SWT akan memberikan balasan, memberikan bala, bahkan memberikan azab kepada kalian semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.